Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Iman Fauzi dari Universitas Muhadi Setiabudi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Ya, di sini saya akan membahas terkait tugas mata kuliah inovasi pembelajaran yang dimana saya akan membuat pembahasan tentang perilaku mencontek di kalangan siswa berstatus remaja. Perilaku mencontek di kalangan siswa berstatus remaja. Di sini ada pas kita tahu ada ujian akhir semester. Nah, di sini ada ujian akhir semester yang dimana kita sebut ujian nasional ya. Ujian akhir nasional. Nah, dalam ujian akhir nasional kita tahu setiap tahun selalu terjadi perubahan kebijakan dan standar nilai yang menjadi patokan akan lulus atau tidaknya seorang pelajar. Di setiap tahun pula, peraturan-peraturan ini selalu menjadi pertentangan seorang pelajar. Di setiap tahun pula, peraturan-peraturan ini selalu menjadi pertentangan yang tergolong kontradiktif. Setiap siswa dalam mencapai nilai ketuntasan dan meraih prestasi belajar tinggi memiliki usaha atau cara yang berbeda-beda. Menurut Gibson, dikutip dari Sujana dan Wulan 1994, ada siswa yang berusaha dengan cara mengikuti les atau bimbingan belajar yang selain belajar dengan rajin di sekolah dan di rumah. Namun demikian ada juga dengan cara instan. Perilaku instan ini yang cenderung mendorong siswa untuk mempraktikkan perilaku mencontek. Mencontek sendiri sebagaimana didefinisikan oleh Indra dan Marsun 2004 mengandung arti sebagai perbuatan curang, tidak jujur dan tidak legal dalam mendapatkan jawaban pada saat tes atau ujian. Seringkali kita dengar tentang solidaritas remaja yang kadang-kadang disalahartikan atau mungkin juga ini adalah dampak dari pergeseran nilai sosial sehingga para remaja sekarang mengartikan bahwa sikap solidaritas itu adalah bagaimana kita membantu teman, baik itu dalam hal positif dan negatif. Ya, selanjutnya terkait masalah mencontek, di sini ada sikap ya. Jadi suatu sikap itu mempengaruhi. Jadi sikap adalah perbuatan dan sebagainya yang berdasarkan pendirian. Sikap yang dalam bahasa Inggris disebut attitude adalah segala sesuatu yang bereaksi terhadap suatu perangsang. Nah, dalam arti sempit, sikap adalah pandangan atau kecenderungan mental. Menurut Bruno 1987, sikap attitude adalah kecenderungan yang relatif menetap untuk bereaksi dengan cara baik atau buruk terhadap orang atau barang. Nah, sedangkan menurut Sherif 1956, ia mengartikan sikap dengan sejenis motif sosiogonis yang diperoleh melalui proses belajar atau kemampuan internal yang berperan sekali mengambil tindakan. Lebih-lebih bila terbuka berbagai kemungkinan untuk bertindak dan tersedia melalui beberapa alternatif. Nah, sikap pada aspek afektif merupakan aspek yang menentukan seseorang bertindak karena kemauan atau kerelaan
bertindaklah yang menentukan seseorang berbuat sesuai dengan sikap yang dimilikinya. Namun demikian, aspek yang lainnya ikut memengaruhinya. Sikap dapat didefinisikan sebagai kesiapan seseorang untuk bertindak secara tertentu terhadap hal-hal tertentu. Adapun pembentukan dan perubahan sikap dapat dilakukan melalui 4 macam cara. Nah, salah satunya ada adopsi. Nah, di sini ada yang tahu adopsi itu apa? Nah, di sini ada adopsi, yaitu kejadian-kejadian atau peristiwa yang terjadi berulang-ulang dan terus-menerus serta lama-kelamaan secara bertahap diserap ke dalam diri individu dan memengaruhi pembentukan sikap. Nah, selanjutnya yang kedua ada diferensiasi. Nah, di sini diferensiasi yaitu dengan perkembangan inteligensi. Nah, bertambahnya pengalaman sejalan bertambahnya usia. Nah, jadi maka ada hal yang tadinya dianggap sejenis kemudian dipandang tersendiri lepas dari jenisnya. Nah, selanjutnya integrasi. Nah, yaitu pembentukan sikap di sini secara bertahap dimulai dari berbagai pengalaman yang berhubungan dengan suatu hal tertentu sehingga akhirnya terbentuk sikap mengenai hal tersebut. Nah, yang terakhir ini ada trauma. Nah, ada yang tahu trauma? Nah, di sini ada trauma, yaitu pengalaman yang tiba-tiba mengejutkan, meninggalkan kesan mendalam pada jiwa orang yang bersangkutan. Pengalaman yang traumatis dapat juga terbentuk sikap. Nah, dari trauma itu terbentuklah suatu sikap. Jadi ada perubahan. Nah, pembentukan sikap tidak terjadi demikian saja, tetapi melalui proses tertentu. Nah, melalui kontak sosial terus-menerus antara individu dan orang di sekitarnya. Nah, ya, adapun terkait faktor-faktor penyebab siswa mencontek saat melaksanakan ujian dan ulangan, antara lain yaitu yang pertama itu adanya tekanan yang terlalu besar yang diberikan kepada hasil studi berupa angka dan nilai yang diperoleh siswa dalam tes formatif atau sumatif. Nah, selanjutnya yang kedua, pendidikan moral. Nah, baik di rumah maupun di sekolah kurang diterapkan dalam kehidupan siswa. Yang ketiga itu sikap malas yang tertanam dalam diri siswa sehingga ketinggalan dalam menguasai mata pelajaran dan kurang bertanggung jawab. Nah, yang keempat itu anak remaja lebih sering menyontek daripada anak SD. Karena masa remaja bagi mereka penting sekali memiliki banyak teman dan populer di kalangan teman-teman sekelasnya. Yang kelima itu kurang mengerti arti dari pendidikan. Jadi kurangnya arti pendidikan itu kan, calon seorang guru apabila melihat siswa yang mencontek, kita bisa melakukan teguran. Di sini ada teguran verbal, yaitu mendekati siswa tertentu dan berbicara dengan suara yang pelan sehingga teman sekelasnya tidak kedengaran gitu. Kita ya jangan mempermalukan anak di depan temannya, kita bisa tegur dan ya berusaha selalu mendidik gitu. Nah, selanjutnya yang kedua itu mengambil suatu hal yang digemari atau disukai siswa seperti
mengikuti kegiatan tertentu atau diminta menyerahkan benda yang sedang dipegangnya. Nah, terus yang ketiga ada mengisolasi siswa dari teman-temannya untuk waktu tidak terlalu lama gitu. Seperti memindahkannya di ruangan kosong atau tempat yang jarang dilalui orang gitu. Supaya anak itu terdidik gitu. Nah, nantinya itu kan supaya berpikir 2 kali lagi untuk melakukan kecurangan, mencontek. Saran untuk guru dan pihak sekolah diharapkan meningkatkan pengawasan dan memberikan hukuman tegas pada siswa yang menyontek sehingga siswa tidak berani mengulangi perbuatan mencontek tersebut. Nah, di sini ada guru dapat membantu siswanya untuk meninggalkan kebiasaan menyontek dalam ujian atau ulangan dengan berusaha. Yang pertama ini, membentuk hubungan saling menghargai antara guru, siswa, serta menolong murid bertindak jujur dan bertanggung jawab. Nah, yang kedua, membuat dan mendukung peraturan sehubung dengan mencontek. Karena siswa memahami peraturan dan tindakan guru. Nah, yang ketiga itu mengembangkan kebiasaan dan keterampilan belajar yang baik dan menolong siswa merencanakan, melaksanakan cara belajar siswa yang baik. Yang keempat, tidak membiarkan siswa mencontek jika hal tersebut terjadi dalam kelas dengan teguran atau cara lain yang pantas dengan perbuatannya sebagai penerapan disiplin. Yang kelima, menekankan belajar lebih sekadar mendapat nilai, yaitu membantu siswa memahami arti belajar sebagai suatu tujuan mereka sekolah. Dan nilai akan berarti bila murni dengan kemampuan siswa sendiri. Yang keenam, bertanggung jawab, merefleksikan kebenaran dan kejujuran. Ya, di sini yaitu guru menjadikan diri sebagai teladan siswa dalam menanamkan nilai kebenaran dan kejujuran. Nah, yang terakhir yang ketujuh itu menggunakan tes subjektif sebagai dasar proses ulangan dan ujian. Nah, ya mungkin sekian ya pembahasan saya terkait kecurangan mencontek. Nah, di sini sekian pembahasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.